Di negara Republik Indonesia kaya, unik, beraneka ragam budaya adat dan istiadat. Indonesia mencapai 300 kelompok etnik. Adapun, tepatnya ada 1.340 suku bangsa. Jumlah suku di Provinsi Papua diperkirakan mencapai 255, yang masing-masing mempunyai bahasa dan kebudayaan sendiri. Dari sekitar 466 suku di Provinsi Papua Barat ada beberapa suku yang terkenal, antara lain, suku Amume, Arfak, Matbat, Marin, Wolani, suku Moy, suku Maibrat, suku Tehit, dan suku lainnya bertradisi kain timur pada upacara peminangan dan bayar harta. Di Provinsi Papua Barat terdapat 3 suku yang mendiami wilayah Sorong adalah suku Moy, Kabupaten Sorong Selatan adalah suku Tehit, orang asli Teminabuan. Ada juga suku Nasfa, suku Gemna, suku Ogitiaben, suku Bratsmil dan suku Nagin. Kabupaten Maibrat, yang juga sering disebut dalam bahasa daerah Teminabuan adalah Nambrat yang pengertiannya luas untuk semua penduduk asli Maibrat yang melingkup Ayamaru, Aifat dan Aitinyo. Seperti daerah-daerah di Indonesia pada lazimnya yang memiliki kekayaan tradisi, suku-suku di 3 kabupaten pun masih memegang teguh tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang. Salah satu tradisi yang terus dilestarikan adalah tradisi kain timur. Kain timur diidentikan dengan masyarakat penduduk asli Provinsi Papua Barat yang berbudaya kain timur. Kain timur adalah benda adat warisan nenek moyang sebab dalam setiap upacara-upacara adat, kain timur menjadi syarat utama yang harus dihadirkan. Sejarah kain timur sendiri memiliki perjalanan panjang, unik dan menarik, barangkali mitos atau fakta, menurut cerita dan juga menjadi bukti mengapa adat budaya kain timur disebut warisan nenek moyang, sebab kain timur merupakan harga diri, yang sudah tidak lazim bagi penduduk berkearifan lokal budaya dan adat kain timur di beberapa daerah di Provinsi Papua Barat. Cerita seseorang di kala itu berjalan dari arah timur ke selatan, awal kepergiannya meninggalkan jejak kaki dan 2 benda, 1 kain jubah dan 1 burung merpati yang merupakan sejarah, bagi suku asli orang Tehit di wilayah Okoin, salah dalam penulisan oleh pemerintah Belanda yang kini menjadi Kohoin Teminabuan Sorong Selatan. Si penjelajah terus melangkah dan terhenti di satu rumah adat milik satu suku Sefa yang artinya suku orang gunung. Kemudian malaikat penjelajah itu dapat meninggalkan wilayah Tehit kemudian menuju arah selatan sempat memijakan kakinya, di Pulau Biak menurut cerita rakyat yang terkenal di Papua. Cerita Manamakeri ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari suku Biak, Papua. Cerita ini menceritakan tentang seorang Manamakeri yang badannya penuh, dengan kudis kurap tetapi memiliki kekuatan supranatural. Tidak lama kemudian malaikat tersebut melangkah menuju Nusa Tenggara Timur, NTT. Riwayat cerita singkat sebab dan akibat adanya, kain timur merupakan tradisi adat dan budaya kita di wilayah Indonesia Timur di Kepala Burung Papua. Cerita mitos kadang benar adanya. Suku orang Nusa Tenggara Timur, NTT, merupakan seorang wanita yang dapat menenunkan kain timur. Suku orang Papua merupakan seorang laki-laki. Hingga ada kesamaan adat budaya kita. Pakai kain timur di tanah Papua, wujud kain tersebut serupa dengan kain timur di NTT, yang menjadi benda yang mutlak dan tidak dapat diganti atau ditukar dengan barang berharga apapun. Kain timur memiliki jenis yang beragam. Jenis tersebut antara lain kain han merah atau kain han hitam, boket, boirim, serenta, toba dan yang lainnya. Tingkatan kelas kain timur dinilai berdasarkan kelangkaan dan kualitas kain timur itu sendiri. Semakin tua usia kain timur, maka harganya akan semakin mahal. Tradisi kain timur yang paling menarik terdapat dalam rangkaian upacara peminangan hingga pernikahan. Upacara peminangan perempuan disebut upacara ketuk pintu. Dalam prosesi ini pihak laki-laki berkunjung ke rumah pihak perempuan untuk melamar. Pada acara peminangan ini pihak keluarga laki-laki membawa kain timur dan sejumlah uang namun masih bersifat kerelaan sebagai buah tangan, hadiah, bagi keluarga pihak perempuan. Dalam acara minang ini pun ditentukan waktu pelaksanaan pernikahan. Pelaksanaan membayar harta, yang dimaksud adalah kain timur sebagai mas kawin. Jadi, laki-laki yang menikahi perempuan wajib membayar harta, mas kawin. Acara pelaksanaan tersebut dianggap istimewa dalam rangkaian upacara adat peminangan hingga pernikahan. Jika dari pihak laki-laki belum melunasi ikrar adat tersebut sehingga tidak diizinkan nikah gereja, upacara tersebut dapat dilaksanakan pemberkatan nikah gereja. Namun demikian, perubahan tersebut tidak mengurangi esensi dari upacara itu sendiri yaitu tradisi bayar harta. Tradisi ini diselenggarakan apabila pihak keluarga laki-laki sudah memiliki segala persiapan, mas kawin, yang memadai. Sebab dalam upacara ini pihak keluarga perempuan akan menentukan ragam kain timur yang harus diberikan oleh pihak laki-laki. Biasanya pihak perempuan menghendaki jenis kain timur yang langka dan tinggi nilainya atau berkelas. Jenis kain timur yang berkelas atau ternama adalah jenis kain yang usianya telah tua. Prosesi bayar harta adalah saat-saat yang menegangkan dalam tradisi ini.
Sebab dalam rangkaian acara ini akan terjadi tawar-menawar antara pihak laki-laki sebagai pemberi dan pihak perempuan sebagai pihak penerima. Apabila pihak keluarga laki-laki tidak sanggup membayar permintaan pihak keluarga perempuan, maka pihak keluarga laki-laki tidak diperbolehkan mengajukan penawaran lebih rendah dari yang diajukan pihak perempuan. Biasanya pihak laki-laki jarang dapat menolak permintaan dari pihak perempuan karena mereka pun harus menjunjung harkat dan martabat keluarganya. Nilai kain timur yang digunakan sebagai alat pembayaran harta dapat mencapai hingga ratusan juta rupiah bergantung dari bobot, garis keturunan, dan latar belakang pendidikan perempuan. Maksudnya, perempuan dinilai sebagai harta yang berharga atau mahal. Mengapa? Sebab orang tua telah mengeluarkan banyak biaya sejak lahir hingga dewasa. Apalagi jika perempuan tersebut menempuh jenjang pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Karena perempuan yang berpendidikan tinggi dianggap dapat memberi banyak keuntungan dalam mendampingi laki-laki, suami, dan dapat melahirkan anak serta mengasuhnya secara terdidik guna melestarikan keturunan yang berprestasi atau berkualitas pada kelompoknya. Sehingga kain timur itulah yang digunakan sebagai ukuran dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan. A3 yang artinya Ayamaru Aitinyo dan Aifat baik berlaku juga kepada Nangi Tehit dalam bahasa Indonesia perempuan Papua sebangsa wanita orang asli Teminabuan. Pada upacara pembayaran harta ini, semua jenis kain timur yang diminta akan dijejerkan secara memanjang di atas tanah yang kemudian akan diperiksa dengan teliti oleh keluarga pihak perempuan. Guna melihat jenis kain dan kualitasnya, keluarga pihak perempuan pantang mengangkat kain-kain timur tersebut apabila masih belum sesuai dengan keinginan mereka. Apabila kain timur yang diminta telah dipenuhi maka dilanjutkan dengan tambahan kain jenis yang lain pun sejumlah uang. Bila kesepakatan telah dicapai, maka proses pembayaran harta akan diakhiri dengan pemotongan seekor babi oleh pihak keluarga pengantin perempuan ditambah dengan makanan dan minuman sebagai balasannya. Kata tradisi kain timur sudah melekat bagi masyarakat suku Tehit. Suku Gemna suku Ogit Yaben, suku yang disebut dengan bahasa daerah Nah Tehit atau orang Teminabuan sebutan ini telah terjadi semenjak dulu kala yaitu Nah Brat yang artinya suku etnis orang Ayamaru dan terus dilestarikan hingga saat ini. Masyarakat adat Sorong Selatan Maibrat, dan masyarakat Malamoy Sorong dan suku lainnya tetap memegang teguh dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip budaya yang menjadi pusaka dan diwariskan secara turun-temurun kepada generasi selanjutnya. Bahkan juga sumbangan secara langsung berupa uang, bahkan juga berupa kain. Hidup kekeluargaan mereka ini bisa diperhatikan bersama-sama. Mereka ada di tengah-tengah keluarga dari mama mantu dengan ipar. Jadi mungkin bisa diperhatikan. Kemudian kita punya kehidupan sehari-hari, makan minum, hubungan adat dan lain-lain. Itu harapan saya. Ada masalah. Apa kabar saya? Beta paling rindu pamo telepon SMS, BBM, ding Messenger sekarang ini. Baiklah bagaimana
Beta paling rindu kamu telepon SMS, BBM, dan Messenger sekarang ini. Baiklah bagaimana kangen dengan alepung suara, senyuman dari alepung muka, terus nona video call beta. Beta tunggu-tunggu, beta tunggu-tunggu, tunggu ale nona. Kalau mau pulang kasih kabar, bisa kasih. Sampai kapan beta akan bertahan, pertahankan rasa ini nona. Memang jarak dan waktu kadang tak bisa jauh. Tolong jangan ingat kenangan pahit di masa lalu. Mari jua nona, beta masih di sini. Nona beta tunggu-tunggu, tunggu ale nona. Kalau mau pulang kasih kabar, bisa kasih. Sampai kapan beta akan bertahan, pertahankan rasa ini nona. Memang jarak dan waktu kadang tak bisa jauh. Tolong jangan ingat kenangan pahit di masa lalu. Mari jua nona, beta masih di sini. Mari jua nona, beta masih di sini. Beta masih di sini.